Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Saudara Bartanjung, Saudara Wakil Ketua, Saudara Agung Laksono, dan Saudara Tio Sambuaga, Wakil Ketua DPR RI, Saudara Priyo Budi Santoso, Ketua Fraksi, Saudara Setia Novanto, seluruh anggota fraksi Partai Golkar yang berada di DPR RI, para hadirin sekalian saya muliakan. Pertama-tama, saya ingin memberikan satu apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara yang tergabung dalam keluarga besar fraksi Partai Golkar di DPR Republik Indonesia. Saudara-saudara telah menunjukkan komitmen yang teguh serta upaya yang sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. DPR adalah sebuah lembaga terhormat, sebuah lembaga yang mengejawantahkan kehendak rakyat, the will of the power of the people, yang kita junjung tinggi. Oleh karena itu, maka tugas saudara-saudara adalah sebuah tugas yang mulia, sebuah tugas yang pencapaiannya turut menentukan masa depan negeri yang kita cintai ini. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara-saudara. Tetapi tentunya tidak lupa juga kita harus memberikan apresiasi yang sama tingginya kepada anggota-anggota dewan dari fraksi-fraksi lainnya, tidak terkecuali. Parlemen adalah rumahnya seluruh rakyat, milik seluruh rakyat. Dan karena itu, kita harus sampaikan pula salam hormat kepada seluruh partai dan anggota parlemen yang mewakili spektrum keragaman dari masyarakat kita. Sengaja saya meminta kita berkumpul di sini malam ini. Seluruh keluarga besar fraksi Partai Golkar dan anggota-anggota DPP Partai Golkar. Dengan berakhirnya pansus dan pleno Bank Senturi, DPR kini memasuki masa-masa reses. Di dalam sebulan ini, sebagai anggota dewan, saudara-saudara akan turun ke bawah, ke berbagai daerah, mengunjungi dan menyapa masyarakat. Acara malam ini saya harapkan dapat menjadi bekal bagi saudara-saudara dalam menjalankan tugas di daerah-daerah. Lakukanlah tugas itu sebaik-baiknya. Indonesia adalah satu negeri yang luas dengan keragaman dan kebinekaan yang hampir tidak ada bandingannya. Bangunlah pengertian yang lebih baik terhadap hidup dan kehidupan dari masyarakat kita. Bagaimana membangun sekolah yang lebih baik, bagaimana mengatasi kesulitan ekonomi mereka, bagaimana membangun jalan dan prasarana di tempat-tempat mereka. Begitu banyak hal-hal yang saudara-saudara bisa dalami. Begitu banyak yang harus dilakukan untuk membantu dan menolong rakyat kita di berbagai daerah. Melalui fraksi Partai Golkar di DPR, kita usulkan kepada pemerintah agar usulan kebijakan yang saudara-saudara dapatkan di daerah dapat menjadi usulan kebijakan bagi pembangunan Indonesia. Jika semua itu bisa kita lakukan, maka kita bisa berkata bahwa posisi dan jabatan yang dititipkan kepada kita, harapan yang dititipkan kepada kader-kader Partai Golkar adalah posisi dan jabatan yang amanah. Power has a purpose. Kekuasaan harus memiliki tujuan. Dan dengan bangga
kita bisa berkata bahwa di Golkar, dengan Partai Golkar, posisi dan jabatan tersebut sungguh-sungguh ditujukan untuk perbaikan kesejahteraan rakyat. Sungguh-sungguh ditujukan untuk menciptakan sebuah negeri yang membanggakan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian dan hadirin sekalian yang saya hormati, dengan berakhirnya Pansus dan Pleno Bank Senturi, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa soal yang pelik ini sudah memasuki wilayah hukum. Proses hukum harus berjalan dengan baik tanpa intervensi politik. Sebagaimana warga negara yang baik, kita menjunjung tinggi supremasi hukum. Biarkanlah proses ini berjalan dengan semestinya, dengan kaidah-kaidah yang mengedepankan keadilan, mengedepankan fairness, dan asas praduga tidak bersalah. Ada begitu banyak hikmah yang dapat kita petik dari proses panjang kasus Senturi ini. Protokol penanganan krisis ekonomi harus ditingkatkan. Peraturan perbankan harus direvisi. Manajemen dari Bank Indonesia direkomendasikan harus dibuat lebih profesional, lebih transparan, dan lebih bertanggung jawab. Dan masih banyak lagi pelajaran lainnya. Indonesia harus terus memperbaiki diri. Indonesia harus terus belajar dari kekurangan dan kelemahan di masa-masa lalu. Oleh karena itu, jika dengan semua pelajaran ini kita bisa tumbuh dan membenahi diri, memperbaiki hal-hal yang memang harus kita perbaiki, maka proses panjang kasus Senturi yang baru saja lewat adalah sebuah proses yang bermanfaat. Sebuah proses yang mungkin meletihkan, tetapi berguna bagi kemajuan bangsa Indonesia. Salah satu manfaat yang dapat dipetik jika kita dapat membenahi berbagai hal tadi adalah tumbuhnya kepastian yang lebih baik, baik bagi pengusaha, baik pemerintah, baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi pasti mengalami pasang dan surut. Ada kalanya roda perekonomian bahkan mengalami satu deep downturn, krisis yang dalam dan cepat menyebar, serta mengancam peri kehidupan umum. Kita telah mengalaminya beberapa kali. Dengan adanya tingkat kepastian yang lebih tinggi, maka tindakan cepat dan tegas dapat dilakukan tanpa menciptakan tanda tanya, kebingungan, dan juga tuduhan-tuduhan yang tidak perlu. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas, apalagi dalam menghadapi sebuah situasi krisis. Karena itu, dengan perbaikan dan peningkatan berbagai aturan perbankan, manajemen Bank Indonesia, serta perbaikan protokol dalam menghadapi krisis, maka tindakan cepat dan tegas tersebut dapat lebih dipertanggungjawabkan, lebih transparan, serta lebih mudah untuk mendapatkan dukungan politik dari semua kalangan. Sengaja saya sampaikan semua ini kepada saudara-saudara dari fraksi Partai Golkar pada malam ini, sebelum saudara-saudara terjun ke daerah dalam masa reses, agar sikap partai kita dapat dimengerti oleh masyarakat secara utuh. Jika ada pertanyaan nantinya, jelaskanlah masalah ini dan yakinkanlah bahwa komitmen Partai Golkar adalah kemaslahatan dari seluruh bangsa. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, hadirin sekalian yang berbahagia, Partai Golkar sekarang harus melihat ke depan, beyond century. Semalam, Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan pidato
mengajak kita semua untuk bersama-sama memikirkan dan mengupayakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Pesan ini kita sambut dengan tangan terbuka. Setelah melewati sebuah gelora politik yang cukup intens, marilah kita sekarang menjadikan politik itu sebagai metode untuk membangun persamaan, bukan untuk memperuncing perbedaan. Di dalam dinamika demokrasi yang semakin matang, ada kalanya memang kita harus menempuh jalan yang agak berbeda. Tetapi ada kalanya pula kita harus bergandengan tangan, harus melangkah bersama-sama mencapai tujuan-tujuan besar. Dan harus kita tekankan bahwa jika pun ada perbedaan, maka semua itu bukanlah satu ungkapan permusuhan, tapi sebuah sikap yang mandiri, sebuah bentuk komitmen masing-masing pihak untuk mencari kebenaran dan kebaikan. Sebagaimana yang telah saya katakan pada hari ulang tahun Golkar pada bulan Oktober yang lalu, jika urusannya adalah masa depan Indonesia, jika soalnya ada nasib negeri kita, maka Partai Golkar akan berdiri di garis terdepan untuk berkata, tidak ada kuning, tidak ada biru, tidak ada merah, tidak ada hijau atau bahkan putih. Yang ada adalah merah putih. Tidak ada partai dan kepentingan diri sendiri. Yang ada adalah kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Di hari-hari mendatang, berbagai isu dan persoalan harus segera kita selesaikan. Politik harus bisa memberi hasil konkret pada kesejahteraan rakyat. Politik harus bisa mempercepat, bukan menghambat. Bagi pembangunan sekolah yang lebih baik, pembangunan jalan dan jembatan yang lebih baik, bagi peningkatan ketahanan pangan, pembangunan rumah sakit, penanggulangan kemiskinan, penguatan usaha kecil dan menengah, dan lain sebagainya. Demokrasi Indonesia memang terus mencari bentuk, tetapi masalah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat adalah masalah yang mendesak. Kita harus bisa membuktikan bahwa demokrasi delivers the golden eggs. Demokrasi tidak menghambat, tapi justru mempercepat dan memberi legitimasi yang kokoh pada pembangunan kita. Di atas semua itu, kita harus mendorong terjadinya perubahan sikap yang lebih optimistis di dalam masyarakat kita. A transformation of our state of mind. Kita harus memandang kehidupan dengan lebih optimis, melihat dunia sebagai tantangan, sebagai kesempatan, bukan sebagai ancaman yang menakutkan. Dengan optimisme, kita harus yakin bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang mampu merebut dan memperjuangkan nasib yang lebih baik bagi putra-putri kita dari Sabang sampai Merauke. Saudara-saudara sekalian, akhirnya sebagai penutup, saya ucapkan selamat bekerja dalam masa reses ini kepada saudara-saudara yang tergabung dalam keluarga besar Partai Golkar. Bertugaslah dengan baik, pelajarilah berbagai permasalahan yang ada di daerah. Dengarkan suara rakyat, sebab suara mereka adalah suara Golkar, suara bangsa kita dalam keseluruhannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.